Halo semua, perkenalkan nama saya Elpandri Saragi. Kembali lagi ke podcast kita terkait tentang hukum. Nah, sebelum teman-teman menyimak terkait video ini, ada baiknya teman-teman menyiapkan kopi terlebih dahulu dan menyiapkan udut setoyo bro. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung membahas saja terkait tentang penguntitan ini. Nah, di banyak negara teman-teman, penguntitan sudah diakui sebagai tindak pidana karena dampaknya yang serius terhadap korban. Nah, namun bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah hukum kita sudah cukup melindungi korban atau justru ada celah yang membuat pelaku lolos dari jerat hukum? Nah, untuk mengetahui hal tersebut teman-teman, mari simak video ini sampai akhir. Yang pertama teman-teman, mari kita bahas tentang definisi penguntitan. Apa sih penguntitan itu? Nah, saya akan membeberkan terkait tentang definisi penguntitan. Penguntitan bukan sekedar tindak mengikuti seseorang. Ini adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyebabkan korban merasa tidak nyaman, terancam atau bahkan takut. Penguntitan bisa berbentuk fisik seperti mengikuti seseorang secara diam-diam, mengawasi rumah atau tempat kerja korban hingga muncul tiba-tiba dimanapun korban berada. Namun dengan perkembangan teknologi, penguntitan kini juga terjadi dalam dunia digital atau yang dikenal sebagai cyber stalking. Ini bisa berupa pelecehan melalui media sosial, mengakses informasi pribadi tanpa izin, atau bahkan menggunakan teknologi untuk melacak keberadaan seseorang orang. Nah, dampaknya bagi korban tidak main-main. Penguntitan ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, bahkan trauma psikologis. Dalam beberapa kasus, penguntitan berujung pada tindak kekerasan atau pelecehan yang lebih serius. Nah, dari definisi tersebut teman-teman, kalau menurut saya nih, penguntitan itu adalah kayak kelainan aja teman-teman itu penguntitan. Biasanya itu juga penguntitan ini biasanya juga dialami oleh cewek, biasanya korbannya teman-teman. Nah, kita bahas terkait tentang hukumnya. Bagaimana hukum Indonesia mengatur terkait penguntitan? Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penguntitan sebagai tindak pidana tersendiri. Beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang lain memang bisa digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi cakupannya masih terbatas teman-teman. Misalnya pasal 493 KUHP mengatur tentang perbuatan yang mengganggu kebebasan bergerak seseorang di tempat umum. Namun pasal ini tidak mencakup penguntitan yang terjadi dalam ranah privat seperti di tempat kerja atau rumah korban. Ada juga di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari rasa takut dan ancaman, serta pasal 45B Undang-Undang ITE yang mengatur penguntitan digital. Meski demikian, hukum yang ada masih bersifat umum dan belum cukup kuat untuk melindungi korban secara menyeluruh. Nah, terkait tantangan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kayak tantangan dalam menindak penguntitan. Nah, sekarang begini teman-teman. Kalau kita mengatur tentang sesuatu itu, kita harus mempunyai hukum yang jelas. Ya dong, harus seperti itu. Nah, tanpa aturan yang jelas, penegak hukum terhadap penguntitan menjadi sulit. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktiannya teman-teman. Penguntitan ini seringkali dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi lebih ke tekanan psikologis atau emosional. Ini membuat korban kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk melaporkan kasusnya. Nah, selain itu masih banyak orang yang menganggap penguntitan ini sebagai sesuatu yang sepele atau bahkan romantis gitu teman-teman. Tapi jarang korban justru disalahkan atau diremehkan ketika mencoba melapor. Padahal dampak dari penguntitan bisa sangat serius bagi kesehatan mental korban. Di sisi lain, mekanisme perlindungan bagi korban juga masih sangat terbatas. Tidak ada prosedur yang jelas tentang bagaimana korban bisa mendapatkan bantuan hukum atau perlindungan dari aparat berwenang. Seperti tadi teman-teman yang saya bilang, tanpa ada aturan yang jelas, kita bagaimana untuk memberikan perlindungan. Nah, terkait penguntitan ini tidak ada regulasi khusus terkait penguntitan teman-teman. Nah, di situ teman-teman jadi permasalahan utamanya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan negara lain teman-teman.
Di negara lain penguntitan ini sudah diakui sebagai tindak pidana dan memiliki hukum yang jelas. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, terus Jepang, Inggris. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa negara lain sudah lebih maju dalam menangani kasus penguntitan. Indonesia juga perlu mengikuti langkah serupa agar korban bisa mendapatkan perlindungan yang lebih. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi korban penguntitan di Indonesia ini. Nah, kalau menurut dari saya teman-teman, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil teman-teman. Yang pertama itu adalah membentuk undang-undang khusus seperti yang tadi yang saya bilang itu. Jika hukum kita jelas, ada peraturan yang jelas, kita dengan mudah aja melindungi hak-hak korban. Nah, dengan membentuk undang-undang khusus ini diperlukan aturan yang lebih spesifik untuk mengkategorikan penguntitan sebagai tindak pidana tersendiri, termasuk hukuman yang jelas. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat juga. Nah, di sini kampanye edukasi sangat penting agar masyarakat paham bahwa penguntitan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh teman-teman, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi seorang. Namun kita di Indonesia ini sering meremehkan aja gitu terkait tentang penguntitan ini. Bahkan seperti tadi, seolah-olah korban ini malah dikucilkan teman-teman. Nah, yang ketiga itu memperkuat mekanisme perlindungan korban. Pemerintah perlu menyediakan layanan pengaduan yang lebih mudah diakses, pendampingan hukum, serta perlindungan saksi bagi korban. Dan yang keempat itu meningkatkan kapasitas aparat hukum, polisi, dan penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus agar bisa menangani kasus penguntitan dengan lebih efektif dan berpihak kepada korban, teman-teman. Nah, dari kesimpulan dari materi ini adalah teman-teman, penguntitan adalah ancaman serius yang bisa berdampak besar pada korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sayangnya Indonesia tersebut masih belum memiliki regulasi yang cukup kuat untuk menangani kasus ini. Sudah saatnya pemerintah bergerak lebih cepat dalam membentuk undang-undang khusus tentang penguntitan agar tidak ada lagi korban yang merasa tidak terlindungi. Dengan hukum yang jelas dan perlindungan yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman lagi untuk semua orang. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah pernah melihat atau mengalami kasus penguntitan? Nah, berikan pendapat teman-teman di kolom komentar.